Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube-nya orang ganteng. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang soal-soal penalaran kuantitatif, dimana soal ini merupakan soal yang dianggap cukup sulit tetapi kadang mudah juga. Dalam tes UTBK ini biasanya muncul di soal TPS atau tes potensi skolastik. Di sini kita bakal bahas 3 soal yang sering muncul pada soal penalaran kuantitatif UTBK. Oke, kita langsung bahas ke soalnya. Soal yang pertama, ini merupakan soal pertidaksamaan. Nah, untuk soalnya yaitu jika P kurang dari sama dengan 5 dan jika Q lebih dari sama dengan min 6, maka titik-titik A P min 2Q kurang dari sama dengan 27, B 3P plus Q kurang dari sama dengan 27, C 2P min 3Q lebih dari sama dengan 27, D 3P plus 2Q lebih dari sama dengan 27, dan E 3P kurang 2Q kurang dari 27. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Kita hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita bahas. Oke, kita ketemu soalnya seperti ini. Nah, kita bahas. Nah, jika diketahui P kurang dari sama dengan 25, ininya 3P kurang dari sama dengan 15. Nah, untuk yang Q itu lebih ini bukan 25 ya, 5 ya. Nah, ini Q lebih dari sama dengan min 6, ininya min 2Q kurang dari sama dengan 12 ya, kalau misalkan dijadikan 2Q. Kalau di sini kan ini bukan 2 ya, ini 5 aja ya. Ini kan dijadikan ini ya, di sama-sama dikali 3 ya, berarti 3P ini jadi 15. Nah, ini juga sama-sama dikali 2, jadi min 2 ya, sama-sama dikali min 2 jadinya min 2 sama min 12. Nah, jumlahkan kedua pertidaksamaan tersebut menjadi 3P dikurangi 2Q. Nah, berarti 3P dikurangi 2Q. Nah, hasilnya berarti dijumlahkan 15 tambah 12 hasilnya 27. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Jadi ini tuh persamaan pertidaksamaan itu dengan menggunakan logika. Gimana caranya biar hasilnya itu bisa sesuai seperti ini. Nilainya ini kan 3P PQ. Nah, ini kan hasilnya 27 nih. Nah, gimana caranya biar hasilnya itu 27 dari kedua persamaan ini. Nah, di sini ini bisa dikali 3, ini bisa dikali dengan 2. Nah, 2 kali 3 min 6 dikali min 2 itu hasilnya 12. Terus untuk yang ini 5 kali 3 itu hasilnya 15. Nah, ini tinggal ditambah hasilnya 27. Nah, terus yang ini 3P dikurangi 2Q, berarti 3P 2Q kurang dari sama dengan 27. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, udah paham? Kalau masih bingung coba pahami lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, yang kedua adalah soal tentang Pitagoras. Nah, soalnya yaitu seekor kucing terjebak di sebuah pohon dengan ketinggian 4 meter. Kucing tersebut tidak turun. Untungnya ada seorang anak yang hendak menolong kucing tersebut dengan tangga sepanjang 5 meter. Maka jarak kaki tangga dengan pohon tersebut adalah A 2 meter, B 3 meter, C 4 meter, D 5 meter, dan E 6 meter. Oke, sampai sini sudah paham kan? Terus sudah ada yang tahu jawabannya? Kita hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini
gunakan rumus Pitagoras untuk menentukan jarak kaki tangga ke pohon. Nah, jarak kaki tangga ke pohon adalah akar dari panjang tangga kuadrat dikurangi akar dari tinggi pohon kuadrat. Ingat ya, rumus Pitagoras itu kan AB sama dengan AC min BC dalam versi kuadratnya. Berarti AB kuadrat dikurangi BC kuadrat AC kuadrat. Nah, seperti itu contohnya gitu ya. Itu perumpamannya. Nah, ini kan kita panjang tangga dan tinggi pohon. Yang dicari itu kan jarak kaki tangga ke pohon. Berarti sisi Pitagorasnya berapa gitu ya. Nah, di sini akar 5 kuadrat, di sini kan tadi 5 ya. Mana tadi? 5 ya. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, ketinggiannya 4, terus panjangnya 5, berarti akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Akar 5 kuadrat adalah 25 dikurangi akar 16, berarti 25 dikurangi 16 hasilnya 9. Akar dari 9 adalah 3. Berarti jarak kaki tangga ke pohon adalah 3 meter. Jawabannya adalah yang B. Gampang bukan? Matematika itu gampang dan menyenangkan bukan? Oke, kita lanjut ke soal nomor ketiga. Ini gampang ya. Soal 3, perbandingan. Diketahui informasi sebagai berikut. 1. Keliling dari sebuah ladang berbentuk persegi panjang dengan adalah 120 meter. Yang kedua, perbandingan panjang dan lebar ladang adalah 1:2. Pertanyaannya, berapakah jarak 2 titik pojok ladang yang berseberangan? Nah, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? A. Pertanyaan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pertanyaan B saja tidak cukup. B. Pertanyaan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pertanyaan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup atau pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Kita hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita bahas. Nah, kita bahas ya. Nah, untuk bahasannya yaitu dari pernyataan 1 ya, pernyataan 1 nih ya. Ini. Nah, dari pernyataan 1 dapat diperoleh jumlah dari panjang dan lebar ladang. Di sini kan jumlah lebar dan panjang sebuah ladang, karena yang diketahui adalah keliling dari sebuah ladang berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian dari pernyataan 2 dapat diperoleh nilai masing-masing panjang dan lebar. Nah, perbandingan panjang dan lebar adalah 1:2. Nah, ini kan kita ketahui nih panjang dan lebarnya sudah kita ketahui berapa. Nah, dari kedua pernyataan dapat dicari jarak 2 titik pojok ladang yang saling berhubungan dengan rumus Pitagoras. Ya kan? Nah, yang dicari itu kan berapakah jarak 2 titik pojok ladang yang berseberangan. Nah, di sini kan dari kedua pernyataan dapat dicari jarak 2 titik pojok ladang yang saling berhubungan dengan rumus Pitagoras. Nah, kalau yang dicari ini yang saling berseberangan. Nah, jadi dari kedua pernyataan tersebut, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Namun 1 pernyataan saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Karena jika hanya 1 saja, misalkan pernyataan 1 saja, ini kan cuma bisa mengetahui panjang dan lebarnya, panjang dan lebar ladang saja. Tetapi jika ada pernyataan yang kedua, ya kan, nah kita juga bisa mengetahui ini ya. Nah, bersama-sama bisa menjawab. Nah, berarti dari kalau yang ini juga bisa tahu nih. Tapi kalau misalkan hanya salah satu saja, berarti dia tidak bisa menjawabnya. Tuh. Paham gak ya? Jadi
kedua pertanyaan ini kedua pernyataan ini saling berhubungan ya. Di sini gini ya, penjelasannya saling berhubungan. Nah, di mana di sini kan yang pernyataan satu itu menjelaskan bentuk bahwa ini tuh bentuk persegi atau kelilingnya. Nah, terus yang kedua ini menjelaskan bahwa panjang dan lebarnya itu adalah 1:2. Nah, kita bisa mengetahui nih dari keliling tersebut itu panjang dan lebarnya adalah 1:2. Nah, jadi kita bisa mengetahui ini dengan hasil ini kita bisa tahu dengan perbandingan ini bahwa panjangnya berapa dan lebarnya juga berapa. Jadi ini tuh saling berhubungan. Kalau misalkan hanya satu pernyataan saja, misalkan yang satu saja, nah kita nggak bakal tahu nih, atau kita nggak bakal tahu panjangnya itu berapa, panjang aslinya dan lebar aslinya itu berapa. Nah, kalau pernyataan dua doang yang kita gunakan, nah ini hanya perbandingan saja, tetapi kita juga tidak tahu nilai aslinya. Oke, sudah paham kan? Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilmu dan bakti memberikan, adil dan makhluk memperjuangkan. Salam ganteng YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.